Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa pada malam hari ini kita duduk di tempat yang nyaman sekali nih, sejuk dan penuh keberkahan ya. Jadi terasa betul berkahnya tempat ini. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang ya ini judul dari panitia lah, bermuamalah tanpa riba gitu. Nah kalau muamalah pasti tanpa riba gitu. Nah persoalannya adalah bahwa Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran ya kan, wa halauhul bai' wa harrama riba. Allah halalkan dagang dan Allah haramkan riba. Nah dalam ayat yang sama, kenapa Allah SWT menegaskan dalam kalimat yang clear, dagang halal, riba haram? Karena dzalika bi anahum qalu innamal bai'u mislu riba. Karena orang-orang ini mereka mengatakan bahwa riba dan dagang sama saja. Sehingga kita tidak tahu mana yang riba, mana yang dagang, ya kan? Nah, hari ini itu yang kita alami sehari-hari. Karena kita coba tahu nggak mana yang riba, mana yang dagang? Hah? Tahu nggak? Nah ya, jadi kita sekarang tidak bisa mengerti, tidak bisa membedakan mana riba mana bukan, gitu. Dan bahkan dalam praktek yang Allah SWT katakan, mereka berkata bahwa riba sama dengan dagang, kita tidak berkata-kata seperti itu, tapi kita mempraktekannya. Ya, nah karena itu kita mesti memahami bahwa ya muamalah itu luas, seluruh interaksi sosial adalah muamalah. Tapi muamalah yang kita bicarakan ini bukan pernikahan, bukan waris mewariskan, melainkan yang terkait dengan usaha dan perdagangan, yaitu al-buyu, jual beli. Karena ini adalah sisi dari Islam yang hilang. Jadi kalau kita bicara ibadah, ya semua orang masih sholat, masih puasa, masih berhaji, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi dalam jual beli, dalam hutang piutang, kita nggak bisa bedakan mana muslim mana bukan muslim, semua sama. Cara bertransaksinya adalah dengan cara bertransaksi orang Yahudi gitu. Nah karena itu kita mesti memahami ini. Nah kalau kita lihat definisi jual beli kalau kita baca kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren-pesantren, Fathul Qori, Fathul Mu'in dan sebagainya, jual beli itu disebutkan sebagai tamliku ain maliyatin. Ya, lengkapnya tamliku ain maliyatin bimuwa'adhatin bi'idhin sari'in. Jadi tamliku ain itu adalah mendapatkan ain, memiliki ain, yaitu harta yang hadir, nah itu ain. Bimaliyatin, dengan harta yang lain. Nah, jadi jual beli itu adalah harta ditukar dengan harta yang diizinkan oleh syariat. Karena ada yang tidak diizinkan, misalnya jual beli babi, jual beli miras, itu kan tidak diizinkan. Yang kedua adalah au tamliku manfaatin bimubahatin ala ta'idi bisamanin maliin, atau memiliki manfaat, nah, yang kita sebut sebagai jasa. Manfaat itu baterainya habis, ya kan? Bimanfaatin, potong rambut, ngepel, laundry, itu manfaat. Lagi-lagi bimalin, jadi harta ditukar dengan jasa, nah itu jual beli ya. Baterainya habis nih, yang mana teman-teman panitia untuk membawakan charger laptop. Nah karena itu tadi kan ada yang diizinkan, ada yang diharamkan. Nah kita mesti tahu yang haram itu adalah riba. Nah jadi kita mesti ngerti riba itu datangnya dari mana. Nah, definisi riba adalah penambahan yang haram, di mana ketika kita memberikan sesuatu tidak mendapatkan jumlah yang sama. Jadi penambahan yang tidak mendapatkan pertukaran baliknya, gitu. Nah, penambahan itu ada dua macam. Satu, penambahan jumlah, ya misalnya 1000 jadi 1200. Nah, 1 liter menjadi 1 liter tambah 1 on misalnya. Nah yang kedua adalah tambahan waktu. Nah kita menyebutnya sebagai penundaan, ditunda. Seminggu jadi 2 minggu, 10 hari jadi 11 hari, itu ditunda, ya kan?
Nah, tapi tadi ingat bahwa ada penambahan yang halal, ada yang haram, ada penundaan yang halal, ada penundaan yang haram. Nah, karena itu kita mesti mengerti kapan itu terjadi dari transaksi kepada transaksi yang lain. Nah, jadi lihat, yang pertama adalah yang dua-duanya boleh ditunda dan boleh ditambah. Nah, itu pada transaksi sewa menyewa. Jadi kalau kalian menyewa traktor atau menyewa mobil atau menyewa rumah, nah, itu bisa sebulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, ditunda dikembalikan, ya kan? Tapi juga ditambah, yaitu ditambah dengan bayar sewanya. Oke? Nah, tapi ciri-ciri sewa menyewa adalah tidak terjadi pemindahan pemilikan, tetap dimiliki oleh yang punya barang. Nah, yang kedua adalah bahwa tidak semua barang bisa disewakan, yaitu barang yang kalau dikonsumsi habis. Maknanya adalah terjadi perpindahan pemilikan. Contohnya apa? Barang yang dikonsumsi langsung habis, dan itu berarti harus pindah pemilikan. Roti, makanan, ya kan? Kalau dia beli, dia sikat habis, selesai urusan, nggak mungkin disewakan. Selain makanan apa lagi yang sifatnya seperti itu? Ya, minuman itu masuk makanan. Oke, terus? Ballpoint. Ya, ballpoint dipakai habis kan? Berarti dia nggak boleh disewakan. Material. Oh ya, tentu material Anda pakai habis bisa disewakan. Terus apa lagi? Yang kalau kita konsumsi, kita pakai habis, dan itu uang. Uang itu kalau sudah dibelanjakan habis kan, dia pindah pemilikan. Nah, karena itu haram hukumnya menyewakan uang. Tapi hari ini saya rasa semua nih, mungkin semua kita ini terlibat dengan sewa menyewa uang. Di mana kita terlibat sewa menyewa uang yang haram ini? Di bank. Begitu Anda menitipkan uang di bank, sama bank uang Anda disewa 5% sebulan, betul nggak? Nah, sama bank uang itu diapakan? Disewakan lagi pada orang yang mau beli mobil, nggak punya uang, sewa uang saya yang dia sebut sebagai kredit. Dengan uang sewa berapa persen? 15%, 20%, ya kan? Nah, itu haram, tidak boleh, karena ada riba, gitu. Nah, yang kedua adalah yang boleh ditunda tapi tidak boleh ditambah. Nah, itu pada yang namanya utang, betul nggak? Saya utang dong 1 liter beras, nanti saya bayar seminggu atau 2 minggu atau setahun, atau nggak bayar-bayar. Nah, itu ditunda boleh, tapi tidak boleh ditambah. Utang 1 liter minta 1 liter 10 gram, utang 1 juta minta 1.200.000, dan seterusnya. Nah, hari ini praktek yang umum enggak? Praktek yang umum. Kalau Anda pinjam uang di bank 50 juta, kembali jadi 100 juta selama 10 tahun untuk beli rumah atau untuk beli mobil, ya kan? Nah, itu haram. Yang ketiga adalah yang sebaliknya, boleh ditambah tapi tidak boleh ditunda. Nah, ini yang disebut jual beli. Kulaan 1.000 dijual 1.500, kan ditambah tuh, jadi keuntungan. Nah, itu boleh, tapi jual beli harus tunai, barang diserahkan, duit dibayar, gitu. Kalau tidak tunai namanya utang. Nah, kalau utang hukumnya kembali ke hutang, tidak boleh ditambah. Jadi kalau jual kerudung tunai 50.000, kemudian dijual secara cicilan 5 kali dicicil, harus tetap 5 kali 10.000 sama dengan 50.000. Nah, sekarang umum nggak kalau dijual tunai 50.000, begitu dicicilkan 5 kali 15.000, jadi 75.000, betul nggak? Nah, itu haram, karena ada riba di dalamnya. Yang terakhir adalah yang dua-duanya tidak boleh ditambah, tidak boleh ditunda. Ya, jadi Nabi mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, atau barley dengan barley, garam dengan garam, kurma dengan kurma. Harus sama jumlahnya, mislan bimislin, dan harus yadan biadin, tunai. Gitu. Nah, jadi selembar kertas ini saya tukar dengan selembar kertas ini. Tidak ditambah, tidak ditunda, ya kan? Nah,
Sekarang kalau selembar kertas ini saya tukar dengan selembar kertas ini, mau nggak? Kenapa nggak mau? Sihir. Sihir pertama kalian udah kena, ya kan? Sihir pertama. Nah, jadi selembar kertas, ini misalnya, ini kebetulan saya punya contoh nih. Ini selembar kertas namanya peso, uang dari Meksiko, Banco Meksiko, 50 pesos. Tahu nggak ini bisa buat beli apa? Nggak ada di sini, nggak tahu. Berapa kalau ditukar rupiah? Tahu nggak? Sihir kan? Selembar kertas sama selembar kertas masa nggak tahu ditukar? Ya, jadi sekarang kita kalau mau ke Singapura tukar kertas namanya dolar Singapura. Terus mereka bilang kertas saya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Ya, kalau mau nyukar US dollar, kertas saya 15.000 lipat dari kertas saudara. Nah, dan Anda mau nggak? Mau. Kenapa? Sihir nomor 2. Ya kan? Nah, jadi ini penting kita pahami batasan-batasan tentang riba ini, karena dengan itu kita akan tahu bahwa di dalam uang kertas ini, yang ilmu sihir ini, ada 2 riba sekaligus, yaitu riba karena penundaan tadi itu dan riba karena penambahan. Ya, nanti kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, itu adalah mengenai riba. Nah, sekarang yang kaitkan kembali kepada jual beli. Jadi jual beli itu ada rukunnya. Ya, kita sekarang kan ngasal aja kita. Nah, yang pertama adalah Allah SWT mengatakan janganlah kamu makan harta saudaramu bil batil ila antakuna tijaratan antakuna minkum, kecuali dengan antaro dimingkum ila antakuna tijarotin antaro dimingkum, kecuali melalui perniagaan jual beli yang redok sama redok. Oke? Jadi syarat pertama jual beli harus redok sama redok. Jadi kalau ada orang, saya mau bayar ayam saudara, saya bayar dengan jagung. Oke, bismillah, 1 ayam dengan 3 kilo jagung. Nah, ada orang lain lagi, saya mau bayar baju saudara dengan 2 liter kedelai. Bismillah, silakan, kedelai. Jadi haram hukumnya mengatakan bahwa sini jual beli hanya boleh pakai jagung. Bahwa kita jual beli hanya boleh pakai emas. Jual beli hanya pakai dolar atau uang kertas yang lain. Haram. Ya, apalagi uang kertas itu, alat tukar itu dimonopoli hanya dari pengeluaran si toko barokah ini, atau alat tukar yang dikeluarkan oleh PT Maju Mundur. Nggak boleh, jual beli harus redok sama redok. Nah, yang kedua tadi ya dan biadin, cash and carry. Ingat definisinya apa tadi jual beli? Jual beli adalah harta ditukar dengan harta, itu cash. Jadi kalau saya beli kambing, saya bayar dengan sekeping emas ini. Saya beli kambing, harta, saya bayar dengan emas. Ini ain. Jadi saya dapat harta, yang jual juga terima harta. Atau saya bayar dengan sekarung kedelai. Saya dapat seekor kambing, dia dapat sekarung kedelai. Nah, itu tamliku ain maliatin, itu jual beli. Ya. Nah, yang kedua adalah mislan bimislin, bahwa seekor ayam ini sama dengan 3 kilo kedelai, atau seekor kuda ini sama dengan 50 potong gamis. Nah, itu yang dianggap oleh masyarakat sebagai setara. Maka kalau membayar kedelai dengan 1 helai lidi, itu tidak mislan bimislin. Gitu. Lihat ya. Jadi tiga syarat ini harus dipenuhi, baru itu namanya jual beli. Kalau salah satunya atau dua-duanya, apalagi tiga-tiganya tidak dipenuhi, maka riba di dalamnya. Oke. Nah, Rasulullah SAW telah mengatakan akan datang satu masa di mana kalian tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Bahkan mereka yang tidak mau makan riba pun pasti terkena debunya. Ya, sedangkan riba itu adalah penyimpangan sosial. Seperti orang mencuri. Jadi dulu riba adalah penyimpangan sosial. Kalau ada orang makan riba, ya dia itu yang makan riba. Hari ini riba sudah menjadi norma sosial. Riba menjadi kelaziman sosial. Riba menjadi praktek sosial karena riba menjadi sistem. Ya, itu sebabnya Nabi mengatakan semua pasti makan riba. Apakah kemudian riba jadi halal? Enggak.
riba tetap haram dan tetap berdosa. Nah, jadi bagaimana kita menjelaskan kok riba tiba-tiba menjadi sistem dan kita semua makan riba? Nah, ketika umat manusia masih tunduk patuh menuruti perintah Allah SWT bahwa jual beli itu harus redo sama redo, kebebasan memilih itu ada, semua manusia memilih emas dan perak. Karena Allah SWT memberikan fitrah bahwa manusia mencintai emas dan perak, dan bahwa emas dan perak diciptakan sebagai uang. Oke? Walaupun Nabi mencontohkan kalau tidak ada emas, tidak ada perak, berarti pakai gandum, pakai barley, pakai kurma, pakai garam. Nah, kita bisa pakai kedelai, pakai jagung. Jadi semua komoditi yang bisa bersifat sebagai uang dan diterima sebagai alat tukar itu adalah uang. Nah, tapi kemudian datanglah para pandai emas, orang-orang Yahudi, ya kan? Mereka bilang bawa emas itu repot, berat. Titipkanlah pada saya. Nah, jadi sekeping emas ini dititipkan. Dia keluarkan satu kwitansi. Nah, ini yang disebut sebagai ain dalam fikih, ini sebagai dain. Nah, dain itu sama dengan dain, hutang, ya. Nah, jadi ini ain, ini dain. Nah, jadi mereka bilang, oke, saya titipkan emas. Nah, di sini ditulis bahwa kertas ini adalah janji hutang sebanyak 1 dinar emas yang harus diberikan kepada pemiliknya kalau diambil. Ya? Nah, dalam syariat Islam ini boleh. Kita menitipkan satu harta, kemudian harta ini menjadi harta yang tidak hadir, yang disebut sebagai dain. Tapi tidak boleh kita membayar dengan kwitansi ini, dengan voucher ini, karena kalau kita membayar ini namanya membayar dengan hutang. Sedangkan tadi jual beli harus tunai. Nah, maka kwitansinya harus dikembalikan. Mana ain saya? Emasnya diambil. Nah, ini baru balik kambing dengan emas. Nah, itu tunai. Ya. Nah, lalu si pandai emas ini akhirnya tahu bahwa kalau dia dititipi 1 dinar akan ada orang datang. Ah, saya mau beli mobil nih, nggak punya duit. Oh, saya punya nih. Nah, ya kan, kamu saya pinjami, tapi kamu cukup pakai ininya aja, pakai vouchernya. Ah, tapi kamu mesti bayar bunga sama saya, ya kan? Hutang kan berbunga. Nah, dikasih ini. Ada datang lagi orang, saya mau beli rumah, nggak punya duit. Ya, oke, ini saya ada lagi. Dia keluarkan lagi 1 kwitansi. 1 kwitansi lagi. Ya kan? Ada datang lagi, dia keluarkan 1 kwitansi lagi. Datang lagi, dia keluarkan 1 kwitansi lagi. Sampai dia tahu sesudah dikeluarkan 13, yang punya pertama datang ngambil koinnya. Jadi dia tahu, oh berarti saya tidak bisa membuat kwitansi lebih dari 13. Ya. Nah, inilah praktek rentenir zaman itu yang dipakai oleh bank sekarang. Bahwa bank punya modal cukup 8%. Dan itu dilegalisir oleh pemerintah, bahwa bank boleh punya modal cukup 8%, yang namanya capital adequacy ratio, ya kan? Nah, sedangkan kalau kita lihat neraca bank kan 100%, berarti dia punya 8% tapi bisa membuatnya menjadi 100%. Ada gap 92%. Dari mana dia mengisi gap 92% ini? Hah? Ya, nasabah dengan cara, nah tadi itu ada orang datang kan, ini kan dia tadi 1 nih, 1/12 nih 8%. Ada orang datang, oh kamu datang nih, saya kasih hutang 1. Berarti harta dia nambah apa berkurang? Nah coba kalau kita, saya punya uang 100.000 nih, namanya siapa mas? Afif. Iya Afif ya. Dipinjam Afif, uang saya habis kan? Nah kalau dikembali lagi, kembaliin dong, ya kan? Baru saya punya uang lagi. Nah kalau bank meminjamkan uang pada orang, bukan uangnya habis, uangnya nambah. Nanti kita lihat ya penjelasannya. Tapi oke, jadi itu. Nah, jadi karena banyak pandai emas nih, merah, kuning, hijau, biru, akhirnya mereka bilang, wah ini repot kalau terlalu banyak orang yang mengeluarkan voucher, kwitansi. Nah, dia bilang ke raja, saya aja lah dikasih monopoli, jangan orang lain dikasih hak untuk mengeluarkan voucher. Ya kan? Nah, imbalannya apa? You perlu duit apa saja saya kasih, saya sediakan dengan hutang. Nah, jadi lihat, inilah mulai munculnya monopoli pengeluaran alat tukar yang disebut sebagai bank sentral. Dan bank sentral mencetak duit tadi setiap kali negara berhutang. Nah, pemerintah ini bisa nggak nyetak duit?
Bisa, tapi dia nggak nyetak duit. Dia berhutang pada bank. Dan bank ini perusahaan-perusahaan swasta, PT Barokah sama PT Maju Mundur itu yang dikasih monopoli, disebut sebagai bank sentral, ya kan? Nah, lihat, jadi munculnya bank sentral, monopoli uang itu bersamaan dengan munculnya utang negara. Oke? Nah, lalu sebagai monopolis dia bisa berbuat apa saja. Kita lihat, ini adalah bank sentral Amerika, namanya The Fed. Ini dijadikan contoh karena ini yang kemudian mengubah seluruh sistem dunia ini menjadi satu sistem. Nah, lihat, ini uang terbitan tahun 1922. Di situ ditulis ini adalah kwitansi sebanyak $10 dalam koin emas yang harus dikembalikan kepada pemiliknya kalau diminta. Nah, itu. Nah, bagi yang mengerti bahasa Inggris. Ya kan? Coro Jogjanya yaitu tadi. $10 in gold coin payable to the bearer on demand. Jadi ini adalah utang, surat utang. Nah, Amerika bangkrut tahun 1929 mengalami Great Malaysia. Nah, waktu itu presidennya kuman diojok-ojoki sama bankir. Ini harus diselamatkan keadaan. You mesti bikin aturan bahwa seluruh emas rakyat Amerika diserahkan kepada bank sentral. Nah, tidak dirampas cuma-cuma, dibayar dengan $20 per ounce. Nah, sesudah beres-beres, ya kan? Kemudian tahun 33 oleh Presiden Roosevelt yang disebut sebagai The New Deal. Ini kalau yang belajar sospol pasti tahu. Nah, lalu keluarlah uang 1934. Will pay to the bearer on demand $20. Anggap aja ini $10, ini uang yang sama. Will pay to the bearer on demand $10. Apa yang membedakan dengan uang tahun 1922? Apa? Tidak ada lagi gold coin. Ya, jadi mereka bilang, jangan khawatir, saya setiap kali nyetak duit masih saya backup dengan emas. Tapi emas ini emas batangan. Jadi seluruh emas yang tadinya berupa koin milik rakyat, karena sudah dibayar $20, dilebur menjadi batangan, disimpan di berangkas-berangkas. Dan rakyat Amerika disuruh pakai ini, kertas, ya kan? Nah, jadi kalau kalian mau punya emas, boleh, tapi tidak seperti dulu. Tinggal kembalikan kwitansi, ambil emasnya. Ini sekarang emas milik gue, kamu mesti bayar sama saya. Dan sekarang harganya bukan 20 lagi, tapi $35. Oke? Nah, jadi itu yang disebut sebagai devaluasi. Dalam hal ini 40%. Nah, jadi lihat apa yang terjadi perubahan besar di sini. Yang pertama, emas yang tadinya milik rakyat sekarang dimiliki siapa? Bank. Yang tadinya berupa koin sebagai uang sekarang berupa batangan yang disimpan-simpan di berangkas. Nah, itulah perubahan sistem. Nah, akibatnya adalah terjadi banyak gejolak, ya kan? Karena pergerakan emas dihambat dan sebagainya, karena ditimbun. Nah, tapi sebelum melanjutkan penjelasan itu, Allah SWT sudah memperingatkan soal ini dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat 75, di mana Allah SWT bersabda, wa min ahlil kitabi man intakmanu bi kintarin. Nah, ya, kalau kamu titipkan 1 kintal emas kepada para ahli kitab ini, wa yu'adihi ilaika, mereka akan kembalikan kepada kalian. Tapi wa minhum, di antara mereka ada yang kalau kamu titipi 1 dinar saja. Nah, ini 1 dinar nih, gini nih, koin kecil gini nih, dinar disebut Allah SWT dalam Al-Quran. La yu'adihi ilaika, dia tidak akan kembalikan kepada kalian. Dzalika biannahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun. Karena kami para ahli kitab ini tidak punya tanggung jawab kepada ummiyin ini, pada ajam ini, bukan ajam, pada ummiyin ini, non ahli kitab, kaum muslimin ini, ya kan? Allah SWT mengatakan mereka berbohong. Mereka berbohong karena amanah itu harus ditunaikan kepada siapapun, mau ahli kitab mau bukan ahli kitab, ya kan? Nah, oh ya, ada yang lupa tadi sebelumnya, tidak akan mereka berikan kecuali kamu tagih dan kamu tagih dan kamu tagih, gitu. Nah, inilah buktinya bahwa ini nanti pada tahun 70-an kemudian backup emas itu dihilangkan. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi akibat dari emas-emas ditimbun terjadilah persoalan internasional. Lalu mereka bilang, ini nggak beres nih Amerika begini karena memonopoli backup emas, ya kan? Nah, yang paling merasa dirugikan waktu itu adalah Eropa. Nah, Charles de Gaulle
Presiden Prancis mengatakan, ini sekarang kita kembalikan seluruh dolar ke Amerika. Kita tarik emas kita. Saya potong sebentar. Ya. Oke, baik, buat teman-teman Ikhwan, silakan maju. Karena yang belakang kehujanan. Kalau yang masih kehujanan silakan ke lantai atas untuk teman-teman Ikhwan. Masih bisa buat teman-teman Ikhwan di lantai atas. Yang sini silakan maju, Mas. Kasihan teman-teman yang di belakang kehujanan. Kasihan Ustadz kehujanan. Betul. Jangan kehujanan, pilek besok. Iya. Udah jomblo, pilek lagi. Kasihan. Yang masih kehujanan silakan ke atas. Aman. Sambil saya nyuri-nyuri minum dulu. Bismillah. Merapat tapi hati-hati ya, ada bahan material. Atas masih kosong, untuk Ikhwan bisa. Silakan. Oke, nanti langsung aja ke atas yang masih kehujanan. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi Presiden Charles de Gaulle begitu. Akhirnya dia disingkirkan, diganti oleh Pompidou, itu dari keluarga bankir. Tapi terlepas dari cerita itu, Amerika kelabakan. Kemudian dia mengalami krisis kedua tahun 1970, ya kan, sesudah Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam kalah dan sebagainya. Richard Nixon panik karena diserbu, emasnya mau diambil. Akhirnya dia ngambil keputusan. Sebelum itu, ini dulu bahwa ini kelewatan satu. Jadi akibat dari hambatan internasional, mereka bersepakat bahwa kita harus bikin sistem internasional. Nah, itu yang disebut kayak Bretton Woods System, di mana keputusannya adalah satu, kita bentuk satu lembaga namanya IMF, International Monetary Fund, yang tugasnya adalah memberikan pertolongan kalau ada negara-negara bangkrut, kesulitan likuiditas dan sebagainya. Yang kedua, dibentuk Bank Dunia untuk menolong negara-negara untuk hidupnya, untuk membiayai hidupnya, gitu. Nah, yang ketiga adalah bahwa satu-satunya mata uang yang didukung dengan emas adalah US dollar, dan mata uang kertas yang lain diikat secara fix dengan US dollar. Nah, jadi mengubah kurs itu adalah keputusan politik pemerintah, harus seizin IMF. Jadi misalnya begitu Indonesia lahir, ditetapkan bahwa $1 sama dengan 3,8 rupiah, ya kan? Nah, itu gak seperti sekarang tiap hari bisa berubah begitu. Kalau berubah harus keputusan presiden. Makanya dulu selalu diumumkan oleh Menteri Keuangan, seizin IMF. Maksud seizin IMF itu biasanya atas perintah IMF, ya kan? Nah, jadi diumumkan secara politik begitu. Nah, maknanya adalah dolar menjadi mata uang yang laku di seluruh dunia. Bisa dipahami ya. Dan nanti kita lihat berbagai arrangement internasional hanya ditetapkan dengan US dollar. Misalnya jual beli minyak hanya bisa dibayar dengan US dollar. Gitu. Devisa hanya dalam US dollar, walaupun belakangan bertambah dengan yang lain-lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem tadi. Karena Eropa merasa dirugikan. Masa dolar jadi monopoli, ya kan, dan apa-apa hanya dolar yang di backup dengan emas. Nah, Charles de Gaulle mengatakan kita kembalikan seluruh dolar kita. Kita ambil emasnya dari Amerika. Nah, tahun 70-an itu Amerika bangkrut. Maka Richard Nixon mengatakan ini Bretton Woods nggak ada lagi berlaku. Hari ini US dollar adalah selembar kertas ini. Tidak lagi emas yang membackupnya. Nah, inilah wujud dari apa yang difirmankan oleh Allah SWT itu. Bahwa kalau kamu titipkan pada mereka, mereka khianati. Dan karena itu Imam Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini menjadi dasar hukum, bahwa haram hukumnya kita menitipkan amanah pada ahli kitab, kecuali mereka di bawah daulah Islam. Sehingga kalau ada khianat, ada apa-apa bisa ditagih, dipaksa. Oke? Nah, hari ini kita menerima US dollar nggak? Terima. Pound sterling kita terima nggak? Terima. Yen kita terima nggak? Terima. RPC ini kita terima, ya kan? Maknanya adalah kita memberikan amanah pada mereka. Karena waktu Indonesia merdeka tahun 1946, ini contoh konkret di kita aja ya. Bank mengatakan, bankirnya mengatakan bahwa setiap 2 rupiah itu sama dengan 1 gram emas. Jadi di sini ditulis tuh, tidak harus di kertasnya, tapi ada undang-undangnya yang mengatakan bahwa kalau ada uang dicetak setiap 2 rupiah sama dengan 2 gram emas. Makanya tidak ada uang 1000 waktu itu. 1 sen, 1 rupiah, 2 rupiah, 5 rupiah, paling besar 600 rupiah.
Karena kalau kita uang 100.000 nih, 100.000, nah Rp2 dapat 1 gram. Jadi 100.000 ini berapa gram emas? 50.000 gram emas. Berarti 50 kilo emas, ya kan? Nah sekarang kalau kita tagih, ini saya kembalikan dainya, kwitansinya, vouchernya, mana 50 kilo emas saya? Ya, mereka bilang ya utang saya ya kertas itu 100.000 itu. Dan ini tidak berubah statusnya. Tanya lawyer manapun, tanya langsung penerbitnya, ini apa? Mereka akan bilang ini hutang kami pada kalian yang memegang uang ini. Jadi kalau dilihat neraca bank sentral itu, ya, semua uang beredar posisinya pada liability, karena ini adalah hutang. Tapi kalau ditagih, mana dong kalian bilang Rp2 sama dengan 1 gram emas? Ya, itu yang Allah SWT katakan tadi. Jangan kalian amanahkan, gitu. Nah, di dunia internasional, nah itulah yang kemudian sebagai floating system, karena tidak ada lagi jangkar yang memegang. Jadi kalau tadi kurs itu dirubah oleh pemerintah, sekarang yang ngatur kurs pedagang uang. Karena begitu menjadi floating, tidak ada emas, uang itu kemudian diperjualbelikan sebagai komoditi. Dan pasar uang muncul pertama kali di Chicago tahun 1972. Ya kan? Nah, jadi inilah yang terjadi kalau diringkaskan. Dan semua itu kemudian diikuti dari US dollar yang dilepas dengan emas. Nah, ini contohnya real yang kemudian dilepas dari perak. Jadi real ini dulu adalah koin perak yang kemudian dirubah menjadi risit haji. Ya, nah Amerika berkepentingan bahwa Arab Saudi harus pakai emas, pakai uang kertas yang kopong. Karena Amerika mau beli minyaknya. Mereka bikin perjanjian bahwa kalian saya lindungi, tapi kalian berikan minyak pada saya. Dan untuk itu satu-satunya uang yang boleh dipakai buat jual beli minyak adalah US dollar. Ya, nah, akhirnya lahirlah ini US dollar yang sekarang atau real ini menjadi real kertas dan sekarang menjadi byte komputer. Duit itu adanya di sini. Betul nggak? Kalian bayar-bayar pakai apa sekarang? Ya ini kan. Nah, ini masih ada, tapi ini jumlahnya kira-kira cuma 3%, 5% paling banyak. Sebagian besar ada di sini. Lanjut. Nah, jadi kalau diringkaskan, lihat, dulu harta ini adalah milik semua orang, berupa emas dan perak, berupa koin sebagai alat tukar, sebagai uang. Kemudian diambil, dilebur oleh para bankir, dijadikan batangan, disimpan, ditimbun. Nah, kita dikasih kertas. Waktu zaman Hindia Belanda ya namanya kertas Hindia Belanda. Begitu Hindia Belanda pergi diganti Jepang menjadi rupiah Jepang. Jepang pergi menjadi Republik Indonesia yang menjadi rupiah Republik Indonesia, dan sekarang menjadi byte komputer. Gitu. Nah, inilah yang sekarang berlaku, ya kan? Nah, jadi sepenuhnya kita hidup di bawah sihir. Ini kan udah terkenal nih gambar ini, ya kan? Gambar Patimura 0-3 dibilang 1000. Begitu diganti 100.000, gambarnya Pak Karno Hatta yang tadinya 2000 jadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Dari mana 99.000? Sihir. Sihir. Nomor 3 sihir ya. Nah, ini kalau dibelah 2 ini jadi berapa ini? Jadi yang dibilang 100.000 kemana? Ya kan? Nah, jadi coba sekarang kita mundur. Arti 100.000 itu sendiri apa? 100.000 ada artinya nggak? Hanya simbol angka kan? 1 dengan 05. Terus sekarang ada para bankir bilang, ini angka 100.000 saya kasih nama, namanya repis, kan? 3 kalau dibelikan ayam dapat 2 ekor, betul nggak? Dari mana itu kok tiba-tiba jadi 2 ekor ayam? Nah, bankir Amerika bilang, saya juga punya kertas, punya 100.000, tapi namanya dolar Amerika, dan 100.000 saya nilainya 14.000 kali 100.000 kalian, betul nggak? Nah, jadi kalau ada yang pergi ke New York nih, saya mau beli Coca-Cola 1 botol pakai ini, dapat nggak?
nggak ada diterima. Dia bilang kertas apa itu, lucu. Nah tapi siapapun datang ke Jogja ini dengan $100.000, $100.000 itu berapa? 100.000 kali 14.000, 1,4 miliar, ya kan? Datang ke pasar Beringharjo, saya mau beli Coca-Cola, saya minta 2 truk. Wah kurang Pak, kalau 2 truk, 5 truk saya kasih, 1,4 miliar, ya kan? Lihat, ya. Jadi orang Indonesia datang ke Amerika miskin semiskin-miskinnya, duitnya nggak laku. Orang Amerika datang ke Jogja menjadi kaya sekaya-kayanya. Nah dengan cara itulah seluruh kekayaan kita dihabisi. Betul nggak? Dia nanya harga kayu kalian berapa di Kalimantan? $1 juta. Dia ngetik di sini $1 juta. Ting. Kita sibuk nebang kayu. Berapa harga boksit kalian? $500.000. Dia ngetik $500.000. Ting. Kita habisi boksit kita. Begitu seterusnya. Subhanallah, ini hujannya deras sekali. Buat teman-teman Ikhwan maju ke sini nggak apa-apa, di situ hujan bocor. Silakan ke sini aja nggak apa-apa, ke atas panggung juga nggak apa-apa. Teman-teman ini bisa maju lagi, kasihan teman-temannya kena angin. Mas, bisa agak maju. Oh iya. Teman-teman panitia, silakan bantu. Yang masih kehujanan silakan ke atas ya. Atas kosong, monggo. Daripada nanti masuk angin. Sambil saya boleh minta 1 botol lagi, contoh. Iya. Yang persis sama. Teman-teman panitia 1 botol lagi. 1 botol air seperti ini. 1 botol air. Ya bagi teman-teman yang masih kehujanan silakan ke atas, mohon maaf karena ini di luar dugaan kita, anginnya sangat kencang Ustaz. Yeah. Silakan di atas kering. Di sini juga nggak apa-apa Mas, kalau nyaman. Masuk situ juga nggak apa-apa. Ya ini kalau nonton layar tancap namanya kelas kambing kalau di sini. Nonton layar tancap nih. Di paling depan kan sebut kelas kambing. Ya, masya Allah lebih angkat-angkatan. Nih kalau saya boleh tanya di sini yang kuliah di ekonomi siapa? Angkat tangan. Kuliah di ekonomi 1, 2, 3. Ekonomi yang 4. Nah, Oke, sedikit. Ya ini contoh korban-korban sihir ya. Oke, bisa lanjut ya? Belum, sebentar itu masih sih. Iya. Dibuat senyaman mungkin teman-teman. Kalau misalkan mepet banget masih basah, silakan ke atas. Kayaknya masih lowong banyak. Mau nggak apa? Di atas juga ada layar, bisa lihat kajian melalui layar. Ini di luar dugaan nih, hujan sampai bocor. Berkah. Banjir. Bagaimana mah? Teman-teman, lanjut. Takbir. Oke, kembali ke laptop ya. Nah, oke. Jadi lihat. Nah, lalu kalau kita punya ini 100.000 Hello Kitty. 100.000 Hello Kitty buat beli kacang aja nggak mau. Tukang parkir dibayar nggak mau, ya kan? Kenapa nggak laku ini? Wong sama-sama kertas, sama-sama 100.000. Kenapa coba? Sihir nomor 5, ya kan? Karena ini bukan diterbitkan oleh orang yang dikasih hak monopoli tadi itu, ya kan? Nah, jadi uang kertasnya ada kezoliman yang luar biasa, betul nggak? Kertas kita nggak laku, kertas dia bisa buat mengambil apa saja dari kita.
Nah, sekarang kita buktikan supaya lebih jelas lagi. Lihat nih. Kalau kita mengikuti perintah Allah SWT bahwa tamliku ain maliatin, jual beli itu harus harta dengan harta, ya kan? Dan bebas memilih alat tukar. Nah, lihat nih. Ini 2 botol air. Kalau di Jogja ini ada orang punya 1 botol, saya punya 1. Saya tukar gini. Orang mau nggak? Mau. Nggak ada alasan tidak mau. Dan adil nggak? Adil. Sekarang kita pergi ke Singapura. You punya botol 1, saya punya 1. Saya tukar begini. Mau nggak? Adil nggak? Adil. Ke Amerika. Mau nggak? Adil kan? Adil. Nah, terus para bankir mengatakan, you nggak boleh transaksi begitu. You mesti pakai ngai punya kertas. Ya kan? Nah, begitu kita nurut, kita bilang, saya mau di sini berapa nih harganya? Katakan 2.000, ya kan? Oke, saya punya uang 2.000, saya beli 1 botol, dapat 1 botol. Pergilah kita ke Singapura pakai Lion Air, ya kan? 1 jam Singapura. Saya punya uang 2.000, saya beli sebotol air saudara. Dikasih nggak sama dia? Enggak, dia bilang di sini harganya $2 coy. Iya kan? Kita bayar 20.000 karena dia bilang $1 10.000 dari duit kalian. Nah, sekarang orang Singapura datang sini. Dia bawa $2. 2 loh ini, bukan 20. Saya mau beli air ini. Oh, boleh. Saya minta 10 botol. Kita kasih nggak 10 botol? Kita kasih 10 botol. Kok mau? Sihir nomor 6, ya kan? Sudah 6. Jadi betapa tidak adilnya. Inilah kemungkinan kezoliman yang luar biasa. Nah, tapi kezoliman ini belum selesai. Ini baru pangkat 1. Lihat ya. Begitu masuk banking system, kezoliman itu lipat 2. Bukan lipat 2, pangkat 2. Nah, lihat. Kalau ada Pak Abdullah punya uang 100 miliar, dikemanakan uang ini sekarang? Taruh di bank. Nah, detik itu juga Pak Abdullah terima selembar kertas kan? Pak Abdullah jangan khawatir, ente punya uang 100 juta, ini bawa berupa buku tabungan atau sertifikat deposito. Nah, detik itu si bank kemudian mencatat bahwa saya punya uang 100 miliar. Betul nggak? Nah, karena dia diberi hak untuk mengaku bahwa uang yang dititipkan sama dia itu milik dia. Nah, sekarang uangnya ada berapa? Hah? 200 miliar. Nah, tadi ingat, bank boleh punya modal hanya 8%. Jadi dia bisa ngisi neracanya sampai 100%. Caranya adalah dengan memberi hutang pada orang. Ada orang datang, mau beli mobil nggak punya duit. Oke, saya hutangi. Tapi dia tahan 10% lah kira-kira gitu sebagai cadangan. Dihutangkan 90 miliar. Dengan bunga dong, bunganya 10%. Dan dia bisa memutar 20 kali itu supaya penuh neracanya jadi 100%. Bisa diikuti ya? Diputar lagi. Nah, jadi lihat. Dia bisa mencetak uang dari bunganya saja 20 kali 9 miliar. Sama dengan 180 miliar. Dari pinjaman pokok yang dia berikan 20 kali 90. Ditambah yang 200 tadi di atas. Ini nggak ditulis tambahannya. Jadi kira-kira ada 2 triliun. Duitnya ada berapa tadi? 100 miliar. Jadi 1,8 triliun dari mana? Sihir nomor 7, ya kan? Ada nggak duitnya? Nggak ada. Gitu. Makanya kalau kita datang ke bank, datang bareng ambil duit. Ada nggak duitnya? Nggak ada. Dan itu makanya bank di pojok-pojokan ini walaupun kecil dijaga satpam. Kenapa jaga satpam? Supaya kita mengira di dalamnya ada harta. Maka harus dijaga satpam. Karena tidak ada harta. Dan kenapa pegawai bank harus rapi, wangi, pakai dasi? Ya? Supaya orang percaya bahwa ini memang bisa dipercaya. Pakai dasi gitu loh. Karena bank adalah 100% penipuan. Gitu. Nah, lalu yang kita perlu tahu adalah akibatnya. Ini kan cuma dalam byte komputer nih, 1,8 triliun. Kalau ini ada satu dompet, ini ada uang 100.000. Berapa harga dompet nih? Nggak ada yang lain-lain lah. Ini ada orang punya dompet, punya duit 100.000. Berapa harganya?
100.000 kan? Nah ini sekarang digelembungkan dengan kredit berbunga tadi itu menjadi 2, 3, 4, 5 sampai 20, jadi 2 juta. Dompetnya sama aja tetap satu. Berapa dompet ini sekarang? 2 juta. Mereka bilang itu inflasi. Jadi hidup itu normal ada inflasi. Nah itu bohong. Ya kan di Fakultas Ekonomi diajar gitu kan? Nah, sihir nomor 8. Time value money. Gitu. Jadi ini adalah kezoliman yang berlipat ganda. Tadi uang kertas itu sendiri udah zolim, sekarang kezolimannya berlipat ganda karena digelembungkan dalam perbankan. Nah, bank adalah arisan berantai. Nah, sekarang yang terakhir ini kemudian difikskan dalam satu sistem di mana orang yang nggak terlibat utang piutang sekarang ikut tanggung utang melalui apa yang disebut sebagai utang negara. Ya kan? Utang piutang itu kan urusan dua privat. Orang yang mau beli mobil utang, dia tanggung jawab. Ini sekarang ada orang-orang yang mengatakan saya mewakili 260 juta rakyat Indonesia. Dan saya sudah naikkan utang setiap tahun dengan Bank Dunia atau bank yang lain, 5 miliar dolar. Jadi tadi kalian harus ikut menanggung dan karena itu saya pajaki kalian buat nyicil hutang ini. Ya kan? Nah, jadi lihat. Inilah yang disebut sebagai fiscal state, sistem riba yang diciptakan oleh bankir. Jadi kenapa kalian harus ikut pemilu? Karena itu menuruti agenda para bankir. Supaya kalau ada yang macam-macam 5 tahun out, diganti. Nah para bankirnya tetap beranak pinak. Dari bapaknya, kakeknya, ke bapaknya, ke cucunya, ke cicitnya. Ini kira-kira cuma 300 keluarga oligarki bankir. Nah jadi tingkat nasional itu Anda harus menjadi negara demokrasi. Karena dengan itu bisa diatur. Dan Anda tugasnya ada 3. Satu, mengambil hutang dari bank itu harus dihabiskan pakai APBN. Makanya kalau ada instansi pemerintah yang nyisain duit, kondisinya jelek sekali. Betul nggak? Kondisinya jelek sekali. Pokoknya utang itu harus habis, nggak boleh tidak habis. Memang tugas pemerintah ngabis-ngabisin itu, bikin proyek-proyek yang kebanyakan nggak ada gunanya buat rakyat. Betul nggak? Setuju nggak? Nah, jadi itu tugas kedua. Tugas ketiganya adalah memajaki rakyat untuk mengembalikan hutang itu. Jadi dulu waktu Bung Karno menyatakan Republik ini merdeka, hutangnya 0. Oke? Dan mereka menolak. Enak aja you merdeka-merdeka. Nggak bisa. You mesti bawa hutang saya, Hindia Belanda, 2,5 miliar dolar. Dan karena itu BNI 46 out, nggak bisa dipakai. You mesti pakai bank saya, karena saya punya utang sama bank ini, yaitu The Jeffers Bank. Nah itulah rundingan yang disebut konferensi meja bundar. Akhirnya digantikanlah bank itu, bank sentral kita, oleh The Jeffers Bank, yang kemudian diganti nama menjadi Bank Indonesia. Nah jadi tugasnya hanya yaitu. Jadi sihir yang lain adalah kita seolah-olah duit kita makin gede. Ya kan, dulu 1 sen, 100 rupiah, 5 rupiah, 600 rupiah yang tadi saya sebut. Gak ada uang 1000. Kalau punya uang 1000 berarti punya setengah kilo emas. Nah tapi Nabi sudah mengatakan akan datang satu masa di mana semua yang kamu miliki nggak ada nilainya, habis nilainya kecuali emas dan perak, kecuali dinar dan dirham. Karena itu selamatkanlah dinar dan dirham. Nah inilah apa yang dimaksud oleh Rasul SAW itu, ya kan? Akhirnya uang 600 gak laku atau daya belinya rendah, muncullah uang 1000, 2000, ya kan, 5 rupiah, kemudian menjadi 1000, 5000, makin gak laku. Tahun 58, 64 keluar uang 10.000, 10.000 makin kurang, muncul 20.000, 50.000, gambar Pak Harto dengan senyumnya itu, Bapak Pembangunan, ya kan? Tiba-tiba Krismon, pruk. Nah, sekarang 50.000 udah kurang laku, dikeluarkanlah uang 100.000. Nah, jadi makin besar duit kita ini makin kaya apa makin miskin? Makin miskin. Bapak-bapak kita dulu kalau ngomong cuma seketip, sebenggol, sesen, sekilo. Nah, sekarang kita 100.000, 1 juta, 5 juta, ya kan? Nah, jadi kalau dulu waktu saya kecil itu kalau orang dibilang jutawan, itu orang kaya raya, berjuta-juta hartanya. Hari ini semua orang jutawan. Tukang penyapu jalan itu jutawan, pengambil sampah itu jutawan, karena UMR-nya 2 juta, 3 juta. Jadi makna jutawan hari ini adalah orang
miskin. Nah, ini sihir nomor berapa tuh? Wah, udah banyak banget ya. Sampai lupa. Gitu. Nah, Gitu. jadi oleh karena itu, Anda akan terus terima nggak kezaliman seperti ini? Ya, walaupun cuma ketawa-ketawa begini, ini serius loh ini. Ini persoalan yang sangat serius. Karena kezaliman yang luar biasa. Bayangkan Anda nggak ikut teken utang piutang, punya motor nggak? Siapa yang punya motor? Ah, waktu beli dipajaki nggak? Ah, dipajaki. Udah beli mau dibawa pulang boleh nggak? Nggak boleh. Bayar dulu pajak lagi, namanya BPKB. Nama dan plat nomor. Udah bawa pulang, mau dinaikin, beli bensin. Boleh nggak? Pajak lagi dulu bensinnya. Ah, udah enak tiap hari dipakai. Biasa nggak kita pakai terus? Nggak, bayar pajak lagi setahun sekali, STNK namanya. Pajak. Karena tadi itu. Dan kalian senang sekali, aduh motorku baru. Tidak merasa bahwa Anda dizolimi. Itu namanya sihir. Bayangkan orang ditindas, diperampok, di ini tapi merasa, aduh pokoknya yang penting motor gua baru. Kalau nggak mau begitu keluar dari Indonesia. Wah, gitu kan akhirnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah menghentikan kezaliman ini, membalik apa yang dulu mereka lakukan. Jadi dulu mereka melakukan emas dari koin menjadi batangan, kemudian kita dikasih kertas. Nah, hari ini kita harus segera alihkan ini kertas-kertas ini menjadi emas dan menjadi perak, dan jangan pernah kembali menjadi kertas. Gunakan buat membayar. Tadi saya beli makanan kelinci, mana Mas? Anda jual makanan kelinci berapa tadi? 1 dirham dapat 2. Nah, itu harganya. Tapi karena dia cinta sama saya, ditambah 1 bungkus, dikasih 3. Nah, jadi harta ini berpindah. Nah, ini yang namanya jual beli. Tamliku ain maliatin. Saya terima makanan kelinci, beliaunya terima sekeping perak. Coba sekarang saya bayar pakai ini. Besok buat kulaan lagi, naik gak kira-kira? Ya nggak besok, tapi dalam waktu berapa lama kemudian naik gitu. Tapi kalau kita pakai ini 1.500 tahun dari zaman Rasulullah SAW, 1 dinar dapat 1 sampai 2 ekor kambing. 1 dirham dapat seekor ayam. Jadi yang namanya inflasi itu bohong, tidak ada inflasi itu. Yang ada adalah depresiasi karena tadi dicetak, ya kan? Nah, jadi inilah koin-koin yang sekarang sudah beredar. Ada setengah dinar, 1 dinar, 2 dinar, dirhamnya setengah, 1, 2, dan 5 gitu. Oke, ini kalau digedein. Nah, ini dinarnya. Nah, digunakan ya sebagai pembayaran zakat, sebagai alat jual beli, sebagai mahar. Nah, ini selalu saya ulang-ulang. Kita menyebutnya aja mas kawin, ya kan? Bukan mengena kawin. Ini udah 5 kali dengar nih. Udah 5 kali dengar. Gitu. Ya, mahar itu adalah mas kawin. Jadi Rasul mencontohkan kalau kasih mahar itu emas atau perak, bukan mekena. Gitu. Kalau mekena beli sendiri. Kemudian dia bersedekah buat akikah dan seterusnya. Oke, saya kira sampai di sini dah biar banyak tanya jawabnya. Ya, ini memang harus panjang jelasinya. Ini 300 tahun nih proses ini. Proses sihir ini 300 tahun dan sekarang kalian tidak merasa bahwa kalian kena sihir kan? Nah, itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.